Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi Rasulillahi ajma'in. Nahnu min firqatil khamisah wa sanabahas lakum insyaallah an maudu al-am fi usulil fiqh wa tarjamah Asy-Syaikh Muhammad bin Abdullah Ad-Darraj wa a'dha'ana yani a'dha'una fi al-majmu'ah al-khamisah yani kal mutakallimah al-awwal Zakiyatun Nisa wa mutakallim ats-tsani Muhammad Hanif summa mutakallimah ats-tsalitsah Firda Fauziyah Ramadan summa mutakallim ar-rabi' Fadli Bustanul wa al-mutakallim al-akhir Muhammad Dafa Mustaqim. Al-mutakallim al-awwal falyatafaddali 'alaiha mashkura. أنا زكية النساء كالمتكلمة الأولى سنقدم لكم عن تعريف الأمر. الأمر لغة اسم فاعل مشتق من المصدر العموم الذي هو شمول أمر المتعدد سواء أكان الأمر لفظا أم غيره. Secara bahasa merupakan isim fa'il mustaq dari masdar al-umum yang artinya ya suatu perkara yang menghimpun berbagai persoalan. Sama saja halnya apakah persoalan itu lafzan atau selainnya. Secara istilah, al-am istilahan al-am istilahan bita'rifatin adatin. Akhtaru minha ta'riful Baydawi fil minhaj bi'annahu lafzun yastagriqu jami'u ma yasluhu lahu biwad'in wahidin. Secara istilah jadi pengertian secara istilah itu banyak dan pengarang di sini mengambil ta'rif dari ta'rif Al-Baydawi dalam kitab beliau yang berjudul Al-Minhaj. Bahwasanya itu adalah lafaz yang mencakup semua apa-apa yang berhubungan dengannya dalam satu tempat. Syarhut ta'rif فمعنى لفظ جنس في التعريف يشمل كل حالة اللفظ سواء أكان مفرد أم مركبة مستعملا أم غير مستعمل استغرق ما يصلح له أم لم يستغرق وسواء أكان الاستغراق بوضع واحد أم بأوضاع متعددة. ومعنى يستغرق أي يتناول ما وضع له اللفظ دفعة واحدة وهو قيد في التعريف يخرج به المهمل لعدم تناوله ما وضع له إذا إلا استغرق فرع الوضع والمهمل لم يوضع لشيء. فمعنى جميع ما يصلح له قيد قصد به الاحتراز عمن لا يصلح له فاللفظ يصلح لما وضع ليدل عليه لغة فلا يدل على غيره. ومعنى بوضع واحد الجار والمجرور إما أن يكون متعلقا بقوله والمعنى حينئذ أن استغراق اللفظ لما يصلح له إنما يكون بواسطة وضع واحد لا بواسطة أوضاع متعددة. والباء فيه السببية لأن صلاحية اللفظ لمعين دون معنى سببها الوضع لا المناسبة الطبيعة. فشكرا هذا مني إلى المتكلم الثاني فتفضل. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana min mutakallim asani saubayyana lakum anil farqi bainal mutlaq wan nakirah wal ma'rifah wal am wal adad. Al-awwal al-farqu bainal mutlaq wan nakirah wal mutlaq wal am. Itu perbedaan antara mutlak nakirah, mutlak dengan nakirah dan mutlak dengan am. Hunaka khilafun bainal usuliyin fil mutlaq fal amadi wa ibnul hajib wa jama'ah ala anna al mutlaq fardun min afradin nakirah wa dhalika al fardu
huwa an-nakirah al-mahdoh, ay allati lam tuqayyad biwahidatin wala bighairiha. Bahwasanya ulama usuliyin berbeda pendapat dalam lafaz mutlak. Al-Amadi wa Ibnul Hajib wa jamaah ala annal mutlak, bahwasanya lafaz mutlak itu pada umumnya berbentuk lafaz nakiroh dalam konteks nakiroh yang mahdoh, yang mana artinya yang tidak terkait dengan suatu lafaz ataupun yang lainnya. Wa alaihi fal mutlaq indahuma ma dalla ala syai fi afradi jinsihi min ghairi taqyidin biwahidatin wala bikasratin. Maka mutlak adalah suatu yang menunjukkan yang umum tanpa ada suatu kaitan atau lebih. Misal raqabatun, yaitu budak. Dalam ayat fatahriru raqabatin, maka wajib atasnya memerdekakan seorang budak. Pernyataan ini meliputi pembebasan seorang budak yang mencakup segala jenis budak, baik yang mukmin maupun yang kafir. Lafaz raqabah adalah nakiroh dalam bentuk mahdoh. Karena itu pengertian ayat ini adalah wajib atasnya memerdekakan seorang budak dengan jenis apapun juga. Wa dhahaba fariqu sanin ila annal mutlaq bi yughayyirun nakiro. Itu perbedaan pendapat yang kedua, bahwasanya mutlak itu berbeda atau yughayyirun nakiro. Fal mutlaq ma dalla 'ala al haqiqati min haythu hiya, ay min ghairi taqyidin bi wasfin aw syartin aw ghairihima. Al-mutlaq suatu yang menunjukkan kebenaran hakikat apa adanya, yaitu tanpa batasan pada bentuk atau kondisi atau selain dari keduanya tersebut. Wan nakiroh ma dalla ala syai fi jinsihi sawa'un akana syai wahidan rajulun am musanna rajulaini am jam'an karijalin aw hiya ma dalla ala wahidatin ghairi muayyanatin. Dan an-nakiroh suatu yang menunjukkan pada makna yang umum, sama halnya yang umum itu satu laki-laki atau dua laki-laki atau sekelompok laki-laki, yang mana artinya suatu yang menunjukkan kesatuan yang tidak ada kaitannya. Wanaktu ilal farkusani ila al mutlaq wal am. Idza alimat hadha faqdun farqu jamaah bainal am wal mutlaq. Wa qalu al am umumuhu sumuliyun wal mutlaq umumuhu badaliyun. Jika Anda mengetahui hal ini, sebuah jemaah telah membedakan antara yang am dan yang mutlak. Ini membahas tentang perbedaan mutlak dan am. Kalau yang tadi perbedaan mutlak dan nakiro. Wa qalu al-am umumuhu sumuliyun, bahwasanya lafaz mutlak sama dengan lafaz am, akan tetapi di antara keduanya terdapat perbedaan yang prinsip. Lafaz am umumnya bersifat sumuli, wal mutlaq umumuhu badaliyun. Sedangkan keumuman dalam lafaz mutlak bersifat badali, yaitu mengganti. Kalau sumuli melingkupi, kalau badali itu mengganti. Amal farqu baina umumus sumuli wa umumul badal anna umumus sumuli kulliyatun yahkumu fihi ala kulli fardin fardun. Umumul badali kulliyun min haitsu innahu la yamna'u taswiruhu min wuqu'is syirkati fihi walakin la yahkumu fihi ala kulli fardin fardun bal fardu syai'i fi afradihi yatanawaluha ala sabilil badli wa la yatanawalu aksar min wahidin minha dif'atun. Am yang bersifat sumuli itu adalah kulliyun, keseluruhan yang berlaku atas satuan-satuan. Sedangkan am badali adalah kulliyun,
keseluruhan dari segi tidak terhalang untuk menggambarkan terjadinya kebersamaan, tapi tidak menggambarkan untuk setiap satuan-satuan, hanya menggambarkan satuan yang meliputi. Contohnya, umum sumuli. Murid-murid, contohnya umum sumuli. Murid-murid besok lusa jangan lupa ya menggunakan baju batik warna hitam. Perintah guru kepada murid-muridnya mengandung semua murid. Itu sumuli, mencakup. Kalau yang badali, misalnya yaitu seorang guru yang sedang berbicara kepada muridnya. Yaitu seorang guru yang sedang berbicara kepada muridnya. 2 orang besok agar memakai baju batik hitam. Lafaz tersebut memang mengandung untuk semua, akan tetapi hanya mengandung 2 di antara mereka. Itu umum sumuli umum badali yang berganti. Wasani al-farqu bainal am wal adat. Itu perbedaan am dan adat, itu bilangan. Al-am wal adat kullu minhuma yadullu ala haqiqatin ma'al kasrati. Lakin al-kasrati fil am ghairu mahsyurah. Bimakna anna lafdu laisa fihi ma yas'uru bil hasri. Misal ar-rijal wal mu'minin fa innahu yatanawalu kullu fardin min afradir rijal wal mu'minin al mawjudu minhum wa man sayujad wa laisa fil lafdi ma yadullu ala al hasri. Am dan jumlah masing-masing menunjukkan hakikat atau kebenaran dengan kelimpahan. Yaitu am dan adat, masing-masing dari mereka menunjukkan kebenaran dengan sesuatu yang banyak. Am dan adat. Lakin al-kasrati fil am, tetapi kelimpahan terhadap am itu tidak terbatas. Artinya, kata tersebut tidak mengandung apapun yang terasa membatasi, seperti laki-laki dan orang-orang mukmin. Ini berkaitan dengan setiap individu ar-rijal dan al-mukmin yang ada di antara mereka dan mereka yang akan ditemukan, dan tidak ada di lafaz tersebut yang menunjukkan terhadap batasan. Itu yang am. Amal adat fal kasratu filhi mahsyurah bimakna anna al-lafdu fihi ma yadullu 'ala al-hasri. Misal khamsatun fa innaha la tatanawalul asyarah wa fi nafsil waqti ahadiha madbutatun mahsuratun. Adapun adat kelimpahan di dalamnya terbatas. Kalau am tadi kelimpahannya tidak terbatas, kalau adat kelimpahan di dalamnya terbatas. Artinya kata di dalamnya menunjukkan persediaan atau batasan. Seperti 5, jadi tidak berurusan dengan 10. Dan pada saat yang sama salah satunya akurat dan terbatas. Nahtu ila as-salis al-farqus salis. Al-farqu bainal am wal ma'rifat. La tanafi bainal am wal ma'rifah wala bainal adat wal ma'rifah. Ini tidak bertentangan antara am dan ma'rifat atau antara adat dan ma'rifat. Faqad yakunul lafdu aman wa ma'rifatan mislu ja'al qawmu fal qawmu ma'rifatun min haitsu inna madlulahu muayyan wa huwa amun aidan min haitsu innahu yadullu ala kasirina min ghairi hasrin. Am dan ma'rifat. Am dan ma'rifat karena keduanya, karena ungkapan atau lafadznya mungkin am dan ma'rifat. Karena ungkapan atau lafadznya mungkin am dan ma'rifat seperti telah datang suatu kaum. Maka al-qaumu di sini bisa diartikan ma'rifat dalam arti bahwa maknanya bersifat khusus. Jadi al-qaumu di sini bisa diartikan ma'rifat, bisa diartikan am. Maka al-qaumu di sini bisa diartikan ma'rifat, yang mana dalam artinya bahwa maknanya bersifat khusus.
dan bisa diartikan umum atau am juga, karena itu menunjukkan banyaknya banyak yang tanpa batasan. Nah, itu bisa disebut ma'rifat, bisa disebut am. Wala tanafi bainal adat wal ma'rifah, misal al-lafat, misal al-khamsatu fa innahu ma'rifatun min haitsu inna madlulahu muayyanin wa adadu min haitsu innahu yadullu ala wahidatin mahsuratin madbudatin. Dan tidak bertentangan antara adat dan ma'rifat, seperti kata 5, karena 5 di sini bisa diartikan ma'rifat dalam arti bahwa maknanya bersifat khusus, dan bisa diartikan juga adat yang menunjukkan yang terbatas dan tepat. Anaktu ila al-akhir, al-farqul akhir, al-farqu bainal am wal mustaraq. Al-farqu bainal am wal mustaraq. Yattafiqul am wal mustaraq fi anna kulla minhuma yaslihu lidalalati ala aksar min makna. Mustaraq ialah yattafaqul am wal mustaraq fi anna kulla minhuma yaslihu lidalalati ala aksar min makna. Am dan mustaraq disetujui bahwa keduanya benar-benar untuk menunjukkan lebih dari satu makna. Am dan mustaraq. Apa itu mustaraq? Mustaraq ialah suatu lafaz yang menunjukkan kepada pengertian ganda atau lebih dengan penggunaan yang berbeda. Itu mustaraq. Wa yakhtalifani fi anna hadhihi silahiyati fil am ala sabilis sumul wal istighraq. Al-muslimun lafdun wa du'a lidalalati ala kulli afrodihi ma'a fi waqtin wahidin. Berbeda pendapat dalam kenyataan secara am ini adalah masalah ketercakupan dan penyerapan. Contohnya contohnya muslimun di sini lafaz adalah istilah yang digunakan untuk menyebut semua anggotanya secara bersamaan pada saat yang bersamaan. Wa fil mustaraq fasilahiyatu ala sabilil badli. Dan secara mustaraq dalam kenyataannya adalah masalah pergantian. Fahuwa la yadullu ala jami'i ma'anihi fi waqtin wahidin. Falafdul al-ainu, yaitu mata, la yadullu fil waqtil wahidi illa ala ma'na wahid. Dan secara mustaraq dalam kenyataannya adalah masalah pergantian, karena ia tidak menunjukkan semua maknanya pada saat yang bersamaan, seperti lafaz al-ain, yaitu mata, di sini hanya menunjukkan atau menandakan maknanya dalam satu situasi. Kama annal am dilalatuhu ala ma'anihi biwad'in wahidin. Ammal mustaraq fa inna dilalatuhu ala ma'anihi bi aksar bin wad'in. Adapun am, keadaan pada maknanya dalam satu situasi. Dan adapun mustaraq itu keadaan pada maknanya lebih dari satu situasi. Am satu situasi, kalau mustaraq lebih dari situasi. Contoh al-mustaraq, falafdul ain wada'a marratan lidalalati alal bashirah wa ukhra lidalalati alal jasus, salisa lidalalati alal ain ala ainil ma, wa hakada. Jadi kata al-ain digunakan untuk menunjukkan penglihatan, bisa disebut juga penglihatan, untuk menunjukkan mata-mata, untuk menunjukkan
mata air, dan seterusnya. Wa amal muslimun faqad wada'a marratan wahidatan liyashmulu kullu afrodihi ma'an. Dan adapun muslimun di sini berbentuk sekali untuk memasukkan semua anggotanya bersama-sama. Thayyib, kafaitu huna hadza minni. Syukron. Taib astamir anna firda fauzi Ramadan kal mutakalimah as-salisah sa ubayyin taqsimul am. Al-umumul mawjud fi al-faz lahu masadirul wajihatun musababah lahu. Nah, jadi lafaz umum ini dapat ditentukan dengan beberapa masadir atau beberapa sumber dan penyebabnya. Yang pertama ada umum mustafadun min jihatil lughah, yaitu al-am lugawi. Jadi menurut bahasa al-am menurut bahasa, umum mustafadun min jihatil urif. Jadi lafaz al-um menurut adat atau syariat. Yang ketiga, umum mustafadun min jihatil aql. Jadi lafaz al-am dari segi akal, ya. Wal awal al-umum mustafadun min jihatil lughah. Ma'nahu anna am qad wudi'a fil lughah lil umumi wastufayidu umumahu minha. Jadi maksudnya adalah lafaz am yang sudah jelas gitu. Jadi sudah bisa dimengerti dengan siapapun karena kalimatnya sudah jelas sesuai bahasa. Bagian yang pertama ini bisa dikatakan juga lafaz zohir. Nah, yang memiliki wal umum lugawi lahu halani, memiliki dua tempat. Yang pertama ayyakuna aman binafsihi duna ihtiyaju ila qarinah. Menjadi lafaz am karena mudah dipahami dengan sendirinya, tidak membutuhkan qarinah atau tidak membutuhkan penjelas lain. Seperti di sini ada beberapa bagiannya. Ayyakun lafzu aman fi kulli syai'. Suatu lafaz am yang mudah dimengerti, sawaun akana min ulil ilmi am min ghairihim. Jadi mudah dimengerti dengan orang yang berilmu maupun tidak. Seperti pada kalimat kullu wa jami dan juga isim mausul seperti alladzi wallati. Firman Allah, "Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata mimma razaqnahum yunfiqun." Nah, jadi lafaz alladzi di sini sudah jelas ditunjukkan untuk orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Kemudian bagian yang kedua, ayyakuna lafzun amman bil alimina khosoh. Lafaz am yang bisa menunjukkan seperti kepada siapa, seperti man. Wasohi annaha ta'ummud dzukur wal innas wal ahrar wal abid. Nah, jadi man ini ditunjukkan kepada siapa saja, maupun laki-laki, perempuan, dan juga orang yang merdeka ataupun para budak. Di firman Allah, may ya'mal su'an yujza bihi wala yajid lahu min dunillahi waliyyan wala nasira. Nah, man di sini ditunjukkan bagi siapa saja, ya. May ya'mal, jadi siapa saja, tidak
menunjukkan kekhususan. Wa ayyakuna lafzu amman fi ghairi ulil ilmi. Nah, yang ketiga ini menunjukkan lafaz am untuk sesuatu yang enggak diketahui. Seperti pada kalimat ma. Ma ini kan untuk sebuah pertanyaan. Untuk sesuatu yang tidak diketahui. Kaqaulika istaraitu ma ra'aitu fala yadkhulu fihil imma'u wal abid wa hadhihi tustamalu fil alam qalilan kaqauliha ta'ala fankihu ma tabalakum minan nisa. Semua slide badah. Astamir ayyakuna lafzu aman fil amkinati khosoh. Bagian yang keempat ini menunjukkan suatu lafal yang bersifat umum di tempat-tempat seperti aina wa haisu. Qaulina aina tadhabu wa aina tajlisu haitsu tadhabu wa haitsu tadhabu biwafiq Allah. Wa khamisan ayakuna lafzu aman fil amkinati khosoh. Nah, yang kelima ini menunjukkan tempat yang khusus. Dan ini lebih ke menanyakan suatu waktu. Seperti mata tajlisu ay mata tahduruni. Walba ayakuna lafzu aman lugatan lakin laisa umumahu min nafsihi wa innamal umum mustafadu minal qarinah. Nah, jadi ini kebalikannya dengan yang alif yang sebelumnya telah dijelaskan tadi, itu membutuhkan yang pertama tadi tidak membutuhkan qarinah, sedangkan yang ini pernyataan yang umum tetapi membutuhkan qarinah. Walahu halatan. Awalan qarinatu fil itsbat wa ukhra janibun nafi. Amal qarinatu fi janibil itsbat fahiya alif lam wal idhofah. Nah, jadi qarinah fil janibil itsbat. Janibil itsbat itu qarinah yang bisa ditentukan berdasarkan alif lam atau isim ma'rifah dan juga idhofah ya. Seperti pada alif lam yang bisa digunakan pada mufrad atau isim jins dan juga pada jamak. Seperti pada ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wa nabbihum annal ma'a qismatun bainahum kullu syirbin muhdharun." Nah, al-ma'a di sini termasuk alif lam, termasuk isim jins yang kemasukan alif lam. Ya. Kemudian wa ammal qarinatu fil janib an-nafi. Nah, yang kedua ini adalah kalimat dalam bentuk nafi. Awalan wuqu'un nakirah fi siyaqin nafi. Nah, yang pertama terjadinya nakirah dalam bentuk nafi. Seperti contoh la rajulun fiddar wa ma fiddar ahadun. Sawaun akana nafi bima aulaisa basyirun nakirah au fasala bainahu wa bainaha bifasoli kama fil misalaini. Ya, jadi nakirah dalam bentuk nakirah ini bisa disatukan atau dipisahkan antara keduanya. Seperti yang terjadi pada contoh di atas sebelumnya. Wasaniya nuku'un nakirah fi siyaqi syarti. Nah, yang kedua ini terjadinya nakirah pada kalimat yang bersyarat. Qauluhu ta'ala
Wa in ahadun minal musyrikina istajaraka fa ajri. Wa thaniyan al-umum mustafadu min jihatil urif. Nah, bagian al-am yang kedua adalah dalam segi adat atau syariat. Nah, wa huwal amul ladzi istafidu umumahu min jihatil urif fanajid anna lafzu fi asli wad'uhu lugawi lam yuwaddi'u lil umum lakinna istafida umumahu min jihatil urif. Nah, jadi lafal am berdasarkan penjelasan secara terperinci yang tidak bisa dimaknakan dalam segi bahasa, di mana secara ungkapan, nah jadi tidak bisa dengan melihat konteks bahasanya saja, jadi harus membutuhkan penjelasan lagi. Qaulihi ta'ala hurimat 'alaikumul maitah. Nah, dalam ayat ini dijelaskan maksud keharamannya hanya terkait untuk mengonsumsinya. Jadi di sini kalau dalam segi bahasanya ya bisa dilihat haramnya ini untuk mengonsumsinya saja, tapi kalau dalam jihatul urif bisa dilihat berdasarkan maksudnya itu lafal ini bersifat umum dalam arti keharamannya hanya terkait hukum dalam arti keharamannya tidak hanya terkait hukum untuk mengonsumsinya saja, tapi haram untuk dalam segi pemanfaatan segala bentuk bangkai. Taib slide ba'dah. Talisan al-umum min jihatil aql. Wa huwa ma istafidu umumahu min jihatil aql dunal lughah awil urif. Jadi jihad ini al-am ini dari segi akal yang nggak bisa dijelaskan dari segi bahasa ataupun dari segi syariat. Itu terbagi menjadi 3. Al-awwal tartibul hukmi alal wasfi. Urutan hukumnya menurut sifat, seperti hurimat al-hamru lil iskar fa inna tartibuhu alaihi yus'aru bi annahu illatun lahu wal aqlu yahkumu bi dawranil hukmi ma'an illatihi wujudan wa adaman wala madkhalu lil urfi fi hada wa huwal wadi. Nah, jadi haram di sini itu adalah lafal yang mengandung ilalah atau alasan hukum. Dengan demikian, secara umum setiap minuman yang memabukkan bisa dikategorikan khamar. Wasani ma yuzkaru jawaban anis soal sa'il. Kama idza su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam man aftaru fa alaihil kifarah. Ya, jadi yang kedua ini lafal yang dipahami bermakna umum dengan bentuk jawaban atas sebuah pertanyaan, seperti hadis tersebut ditunjukkan bahwa kepada setiap yang berbuka puasa berdasarkan pertanyaan ini bisa dipahami bahwa yang dimaksud adalah siapapun yang melakukan jima ketika puasa. Batalis dalilul khotob au mafhumul mukhalafah. Nah, jadi yang ketiga ini mafhumul mukhalafah,
yaitu pemahaman terbalik atas sebuah lafal yang jelas seperti sabda Rasulullah SAW, "Bisa imatil ghanami zakatun." Kambing yang digembalakan wajib ditunaikan zakatnya. Hadis ini yang dijelaskan dalam hadis ini adalah menunjukkan bahwa setiap kambing yang tidak digembalakan tidak wajib untuk ditunaikan zakatnya. Baik, hadam ini An terjemah Syekh Muhammad bin Abdullah Daraz. Yani ismuhu wa nisbuhu huwa Muhammad bin Syekh Abdullah bin Syekh Muhammad bin Husnain Ad-Daraz. Dia ini adalah anak dari Syekh Abdullah, cucu dari Syekh Muhammad, dan cicit dari Husnain yang bermarga dari suku Daraz. Mauluduhu wa nash'atuhu. Ulida fi qaryah mahallah dia bimuhafadhati Kafar Syekh ihda qura Delta Misr fi sanah 1312 Hijriah atau 8 November 1894. Wa kana baitu usratihi baitu ilmin wa khuluqin wa wara'in wa kana waliduhu min kibari ulama'il Azhar. Beliau ini lahir di tahun 1312 Hijriah, tepatnya di akhir tahun Masehi, yakni tanggal 8 bulan 11 tahun 1894 Masehi. Terletak di Mihlah Diai, Kabupaten Dasuk, Provinsi Kafar Syekh. Di tempat inilah beliau menghabiskan masa kecil dengan mempelajari pengetahuan dasar dari berbagai ilmu dan menghafal Al-Quran. Tsumma wa nasha'a fi baiti ilmin wa salahin fawaliduhu Asy-Syaikh Abdullah Daraz. Ruang lingkupnya di masa kecilnya adalah ruang lingkup yang penuh dengan keilmuan, akhlak, dan kesalehan. Dan ayahnya sendiri adalah salah satu ulama terkemuka dari Al-Azhar. Siapa itu? Yakni Syekh Abdullah bin Syekh Muhammad bin Husain Daraz. Summa hafizul Quran Al-Karim wa huwa fil ashirah. Dia ini semenjak umur 10 tahun sudah selesai menghafal Al-Quran. Urifa min saghirihi bil fatanati wad-duka wad-daka wat-tafawuq. Dia dikenal sejak usia mudanya dengan kecerdasan dan keunggulannya. Intaqala ilal Iskandariyah fi awail sanatin 1905 Masehi wal tahaqa bil ma'had ad-dini fiha wa haza syahadah ats-tsanawiyah fiha sanah 1912 Masehi. Dia berpindah dari kampungnya ke kampung Iskandariyah di awal-awal tahun 1905 Masehi. Dan di saat itu juga dia terdaftar di Ma'had ad-Dini di daerah Iskandariyah. Dan saat itu juga, dan setelah beberapa tahun, yakni di tahun 1912, dia menerima ijazah sanawiyahnya. Hasala ala syahadah al-alimiyah an-nadhamiyah sanah 1916 Masehi. Pada tahun 1916 Masehi, beliau ini memperoleh ijazah internasional program reguler dengan predikat mumtaz. Uyina mudarrisan aqba takharrujihi bi Ma'hadil Iskandariyah ad-Dini wadarrasal farnisiyah fil madrasatil lailiyah hatta kana awalun najihin fi syahadatil qismil ali minha sanah 1919 Masehi. Dia diangkat sebagai guru setelah lulus di Ma'had al-Iskandariyah tersebut. Kemudian dia belajar bahasa Perancis di sekolah malam, yakni di jadwal malam, sampai dia menjadi orang pertama yang berhasil di program diploma yang pada saat itu dia berdiploma di depan orang-orang Perancis menggunakan bahasa Perancis, tepatnya di tahun 1919. Slide ba'dah.
sifatu khuluqiyatihi. Kama dzakara Syekh Abdullah Al-Ansari anna min syama'il Abdullah Daraz al-fatanah wad-duka wal hilm wal anah wat tawadu' wal wada'ah wal wafa wal wida'ah wal wafa wal jar'ah wal iqdam wasyahamah wassalabah fil haqqi wal ibaqatil hadith wa lainil arikah wal hadabi 'alal murafiqin. Nah, itu sifat-sifat yang dimiliki oleh Asy-Syaikh yang dikatakan oleh Asy-Syaikh Abdullah Al-Ansari. Kemudian Yusuf Al-Qaradawi sebagai muridnya dia mengatakan an ustadihi tentang ustadznya, yakni Syekh Abdullah Ad-Darraz, qailan Yusuf Al-Qaradawi mengatakan ma haddatsana wa jalasana ilaihi illa wajadna masyghulan bi amril Islam wa humumul muslimin. Seperti itu. Kemudian tentang syuyukhnya ya. Syuyukhnya ini dari beberapa link yang saya baca hanya menyebutkan Imam Muhammad Abduh. Ya, saya juga tidak tahu seperti ya bagaimana tentang bagaimana tentang gurunya tersebut ini ya. Tapi pastinya saya juga sudah mencari dari beberapa link yang dari internet sih. Karena perpustakaan juga tutup tidak terlalu diperbolehkan untuk masuk kan. Seperti saya cari di Syamila, Wikipedia, dan beberapa link yang tak bisa saya sebutkan. Tapi pastinya kita yakini saja bahwa orang besar pasti berasal dari didikan orang yang besar pula. Dan buahnya, ternyata Yusuf Al-Qaradawi merupakan murid dari Syekh Muhammad bin Abdullah Darraz yang baru saja kita ceritakan ini. Oke, hadza minni, syukran. Baik, semua mu'allafatuhu. Kemudian ada karangan kitab-kitab beliau. Yang pertama, al-awwal madkhal ilal Qur'anil Karim, thumma an-naba'ul azim, thumma al-mukhtar min kunuzis sunnah al-muhammadiyah, thumma al-mizan baina sunnah wal bid'ah, thumma ad-din, thumma dirasat islamiyah, thumma as-sawmu tarbiyah wa jihad, thumma zadul muslim fid din wal hayah, thumma kalimah fi mabadi wal akhlaq. Ini adalah beberapa karangan-karangan kitab beliau dalam bahasa Arab. Thumma mu'allafatuhu bil lughah al-faransiyah idza yutarjamu ila al-lughah al-arabiyyah. Kemudian ada karangan-karangan kitab beliau yang ditulis dalam bahasa Perancis. Yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, judulnya menjadi Al-Awwal Ta'rif bil Quran. Ada kitab Al-Awwal. Summa Dustur Al-Akhlaq fil Quran. Sebenarnya ada beberapa macam lagi karangan kitab beliau yang dalam bahasa Perancis. Namun yang dua ini adalah kitab yang paling masyhur. Kitab beliau yang paling masyhur di dalam bahasa Perancis. Summa talamiduhu. Kemudian murid-muridnya murid-muridnya yaitu Yusuf Al-Qaradawi wa Muhammad Rajab Al-Bayumi. Summa wafatuhu. Tufi Muhammad Abdullah Daras di Lahore, Pakistan, عندما حضر المقابلة الثقافة الإسلامية في 6 يناير سنة 1958 ميلاد أو 1377 هجري ودفن بالقاهرة. Kemudian wafatnya beliau wafat di Lahore, kota Lahore, Pakistan, ketika beliau menghadiri acara Kongres Kebudayaan Islam pada tanggal 6 Januari tahun 1958 Masehi atau 1377 Hijriah, dan beliau dimakamkan di Kairo, Mesir. Tayyib, yumkin hadam ini
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.